Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anika Risya Purwanti dari Prodi Akuntansi Reguler Plus dengan NIM 29021500011. Ingin mempresentasikan materi sebagai tugas pengganti ujian tengah semester pengantar ekonomi makro dengan dosen pengampu Bapak Hendra Permadi, STMM. Adapun materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang pendapatan nasional. Mari disimak materinya. Definisi pendapatan nasional adalah keseluruhan jumlah pendapatan yang diperoleh semua masyarakat atau pelaku ekonomi yang tinggal di suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Siklus aliran pendapatan. Yang pertama, produsen meminjam faktor produksi dari konsumen. Kedua, produsen memberi kompensasi kepada konsumen atas faktor produksi yang digunakan. Ketiga, konsumen membeli produk berupa barang atau jasa dari produsen. Keempat, pembelian produk berupa barang atau jasa dari konsumen merupakan pendapatan produsen. Kelima, semua pendapatan konsumen tidak seluruhnya untuk konsumsi, sebagai ditabung di lembaga keuangan. Keenam, dana yang disimpan di lembaga keuangan digunakan untuk penanaman modal. Ketujuh, dana yang tersedia dalam lembaga keuangan dan disimpan di penanaman modal digunakan oleh produsen untuk investasi. Lalu konsumen membayar pajak kepada pemerintah. Lalu pemerintah memberikan subsidi kepada konsumen. Lalu produsen membayar pajak kepada pemerintah. Dan pemerintah memberi subsidi kepada produsen. Manfaat perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, mengetahui struktur perekonomian suatu negara. Yang kedua, membandingkan perekonomian antar negara. Yang ketiga, sebagai pedoman bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan yang berkaitan dengan perkembangan ekonomi nasional. Yang keempat, mengetahui perkembangan perekonomian dari tahun ke tahun. Adapun faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional, yang pertama, keadaan sumber daya alam. Yang kedua, kualitas sumber daya manusia. Dan yang ketiga, ketersediaan modal. Adapun konsep pendapatan nasional. Yang pertama, Gross Domestic Product atau GDP. Produk domestik bruto atau PDB adalah menghitung produksi barang dan jasa semua warga negara yang ada di dalam negeri. Dengan rumus GDP sama dengan pendapatan WNI atau DM ditambah pendapatan WNA atau DM. Yang kedua, Gross National Product atau GNP. Produk Nasional Bruto (PNB) adalah menghitung produksi barang dan jasa semua warga suatu negara dimanapun mereka berada. Untuk rumusnya sendiri yaitu ada GNP sama dengan pendapatan WNI ditambah pendapatan WNA atau DN. Atau jika diketahui GDP maka rumusnya menjadi GNP sama dengan GNP GDP dikurang pendapatan WNI ditambah pendapatan WNA. Yang ketiga ada Net National Product atau NNP. Net National Product adalah GNP dengan memperhitungkan adanya penyusutan. Rumusnya yaitu NNP sama dengan GNP dikurang penyusutan. Yang keempat ada Net National Income atau NNI. NNI atau Net National Income adalah NNP dengan memperhitungkan komponen pendapatan yang tidak mencerminkan balas jasa atas faktor produksi. NNI sama dengan NNP dikurang pajak tidak langsung ditambah subsidi. Yang kelima ada Personal Income atau PI. Personal Income atau PI adalah bagian pendapatan nasional yang merupakan hak individu dalam perekonomian sebagai balas jasa keikutsertaan mereka dalam proses produksi. Rumusnya yaitu PI sama dengan NNI ditambah transfer payment dikurang iuran. Yang keenam ada Disposable Income atau DI. Disposable Income atau DI adalah pendapatan yang siap dibelanjakan alias dimanfaatkan untuk membeli barang atau jasa serta dimanfaatkan untuk investasi. Rumusnya yaitu DI sama dengan PI dikurang pajak langsung. Contoh soal GNP, NNP, NNI, PI, dan DI. Diketahui
Produk domestik bruto atau PDB 130-100,6 M. Pendapatan neto luar negeri 4.955,7 M. Pajak tidak langsung 8.945,6 M. Penyusutan 6.557,8 M. Iuran asuransi 2 M. Laba ditahan 5,4 M. Transfer payment-nya 13 M. Pajak langsungnya 12 M. Konsumsinya 100.000 M. Hitunglah GNP, NNP, NNI, PI, dan DI. Jawabannya yaitu GNP sama dengan GDP ditambah produk neto luar negeri, yaitu 100,6 M ditambah 4.955,7 M sama dengan 135.056,3 M. Lalu NNP-nya sama dengan GNP dikurang penyusutan, yaitu 135.056,3 M dikurang 6.557,8 M. Totalnya 128.498,5 M. NNI sama dengan NNP dikurang pajak tidak langsung, yaitu 128.498,5 M dikurang 8.945,6 M, totalnya 119.552,9 M. Lalu penghitungan PI sama dengan NNI ditambah transfer payment dikurang iuran jaminan sosial ditambah iuran asuransi ditambah laba ditahan ditambah pajak perseorangan, yaitu 119.552,9 M ditambah 13 M dikurang 2 M ditambah 5,4 M. Totalnya yaitu 119.558,5 M. Lalu DI sama dengan PI dikurang pajak langsung sama dengan 119.558,5 M dikurang 12 M, yaitu totalnya 119.546,5 M. Metode penghitungan pendapatan nasional. Dari yang pertama, pendekatan produksi. Pendekatan produksi menekankan pada kegiatan yang menciptakan nilai tambah atau value added. Maka dari itu, perhitungan hanya mencakup perhitungan nilai tambah pada sektor produksi. Perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Y sama dengan dalam kurung Q1 dikali P1 ditambah dalam kurung Q2 dikali P2 ditambah dalam kurung Q3 dikali P3 dan seterusnya. Keterangannya yaitu Y sama dengan pendapatan nasional, P1 sama dengan harga barang ke-1, PN sama dengan harga barang ke-N, Q1 sama dengan jenis barang ke-1, QN sama dengan jenis barang ke-N. Contoh soal pendekatan produksi. Diketahui komponen perhitungan sebagai pendapatan nasional metode produksi sebagai berikut. 500 kilo teh dengan harga per kilonya 50.000, 450 kilo kopi dengan harga per kilonya 90.000, 350 kilo coklat dengan harga per kilonya 35.000. Hitunglah pendapatan nasional metode pendekatan produksi. Jawabannya yaitu Y sama dengan P1Q1 ditambah P2Q2 ditambah P3 kali Q3. Y sama dengan 50.000 dikali 500 kilo ditambah 90.000 dikali 450 kilo ditambah 35.000 dikali 350 kilo. Y sama dengan 25 juta ditambah 40.500.000 ditambah 12.250.000. Y totalnya 77.750.000. Maka pendapatan nasionalnya adalah 77.750.000.
Pendekatan pendapatan. Berdasarkan pendekatan pendapatan, pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima masyarakat atau pemilik faktor produksi sebagai balas jasa yang mereka terima. Jadi, secara matematis, menurut pendekatan pendapatan, pendapatan nasional dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan W ditambah R ditambah I ditambah P. Dengan keterangan Y sama dengan pendapatan nasional, R pendapatan dari upah, gaji, dan lainnya, W pendapatan bersih dari sewa, I pendapatan dari bunga, dan P pendapatan dari keuntungan perusahaan dan usaha. Contoh soal pendekatan pendapatan. Pada periode awal tahun 2017 diperoleh data sebagai berikut. Sewa sebesar 400 juta, upah yang diterima per individu sebesar 300.000, profit pengusaha mencapai 450 juta, ekspor luar negeri sebesar 650 juta, bunga pemilik modal sebesar 350 juta, dan impor luar negeri sebesar 230 juta. Berapa jumlah pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan pendapatan? Diketahui R sama dengan 400 juta, W sama dengan 300.000, I sama dengan 350 juta, P sama dengan 450 juta, X sama dengan 650 juta, M sama dengan 230 juta. Pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan pendapatan hanya menggunakan penjumlah besar sewa, upah dan yang diterima, bunga pemilik modal, dan profit pengusaha. Pada soal diketahui juga nilai ekspor dan impor, tetapi nilai tersebut tidak perlu dimasukkan dalam perhitungan pendapatan nasional jika menggunakan metode pendapatan. Jadi, pendapatan nasional berdasarkan metode pendapatan adalah sebagai berikut. Y sama dengan R ditambah W ditambah I ditambah P. Jadi Y sama dengan 400 juta ditambah 300.000 ditambah 350 juta ditambah 450 juta. Jadi totalnya 12 miliar 300 ribu. Lalu ada pendekatan pengeluaran. Pada pendekatan pengeluaran, pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan permintaan akhir dari para pelaku ekonomi atau konsumen, produsen, dan pemerintah dalam suatu negara. Jadi, secara matematis, menurut pendekatan pengeluaran, pendapatan nasional dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan C ditambah I ditambah J ditambah X dikurang M. Keterangannya yaitu Y sama dengan pendapatan nasional, C sama dengan consumption atau konsumsi rumah tangga, I sama dengan investment atau investasi, J sama government expenditure atau pengeluaran pemerintah, X sama dengan ekspor, M sama dengan impor. Contoh soal pendekatan pengeluaran. Diketahui sebuah data sebagai berikut. Konsumsi 525.000, investasi 125.000, konsumsi pemerintah 115.000. Lalu hitunglah besar pendapatan nasional dengan menggunakan metode pengeluaran. Jawabannya yaitu Y sama dengan C ditambah I ditambah G. Y sama dengan 525.000 ditambah 125.000 ditambah 115.000 sama dengan Y 765.000. Maka nilai pendapatan nasionalnya adalah 765.000. Kendala dalam perhitungan pendapatan nasional yaitu yang pertama kurang tersedianya catatan data statistik, yang kedua sulitnya pemisahan antara barang jadi dan setengah jadi, yang ketiga terjadinya perhitungan ganda. Cara meningkatkan pendapatan nasional yaitu yang pertama peningkatan pembangunan nasional khususnya dalam sektor ekonomi, yang kedua peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, yang ketiga peningkatan peran pihak swasta dalam kontribusi mereka terhadap pertumbuhan perekonomian, yang keempat ada mensupport pertumbuhan UMKM, yang kelima membuka lebar investasi melalui peraturan Mendagri maupun pinjaman modal asing. Pengertian pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata semua penduduk di suatu negara. Pendapatan per kapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut. Perbandingan
tingkat PDB, dan tingkat per kapita. Pendapatan per kapita berperan penting terhadap penentuan tingkat kesejahteraan penduduk suatu negara, dan mengetahui kesejahteraan rata-rata penduduk suatu negara, rumusnya yaitu PDB per kapita yaitu PDB tahun dikurang N dibagi jumlah penduduk tahun kurang N. PNB per kapita, PNB tahun kurang N dibagi jumlah penduduk tahun kurang N. Kesimpulannya yaitu PDB dan jumlah penduduk merupakan dua hal yang saling mempengaruhi pendapatan per kapita. Naik turunnya PDB atau jumlah penduduk akan mengakibatkan naik turunnya pendapatan per kapita. Kegunaan dari perhitungan pendapatan per kapita yang pertama membandingkan tingkat kesejahteraan masyarakat, yang kedua sumber perbandingan tingkat kesejahteraan penduduk antar negara, yang ketiga salah satu dasar dalam pengambilan kebijakan perekonomian, yang keempat dasar perencanaan pembangunan di masa depan, yang kelima penghitung standar hidup suatu negara, yang keenam barometer kemajuan perekonomian suatu negara, yang ketujuh standar perumusan kebijakan pemerintah, yang kedelapan pembanding belanja pendapatan masyarakat, yang kesembilan pembanding perekonomian antar daerah maupun negara dalam tingkat perkembangan ekonomi dan pembangunan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.